Para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan pelaksanaan nikah yang akan dilaksanakan dari petugas KUA Kecamatan Ngabasiu. Maka waktu mendengarkan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa alladhi la yasbiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون واتقوا الله لعلكم ترحمون. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat, rahmat dan barakah yang Allah berikan, kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama mengikuti, menyaksikan dan mendoakan pelaksanaan akad nikah Mas Supriyanto bin bapak saya dengan Mbak Anjeli Setianingrum binti Bapak Abdul Malik. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan dicurahkan kepada uswatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa risalah Islam sampai kepada kita semua. Bicara tentang nikah, saya ingatkan khususnya Mas Supriyanto dan Mbak Anjeli Setianingrum dan umumnya kita semua. Pertama, nikah ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahlah oleh kamu perempuan yang kamu sukai atau perempuan yang kamu cintai. Yang kedua, harus diketahui Mas Supriyanto bahwasanya nikah ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena nikah merupakan ibadah yang tidak ada hentinya, yang tidak ada jedanya, dan ibadah yang paling panjang dan paling lama. Ibadah yang paling panjang dan paling lama yang tidak ada jedanya adalah ibadah nikah. Kalau salat ada jedanya, ketika salam selesailah itu salat. Puasa juga pasti ada berhentinya, ketika Allah malakasi untuk berhentilah itu puasa. Baca Quran ketika sudah keluar selesailah baca Quran. Tetapi ibadah nikah adalah ibadah yang tidak ada jedanya, yang dimulai dari akad nikah sampai ada salah satu pihak yang meninggal, baik meninggal dunia atau meninggalkan pasangannya, baru selesai dan berhenti ibadah nikah. Yang ketiga, nikah adalah ibadah yang sangat dahsyat. Kenapa dikatakan ibadah yang sangat dahsyat? Karena nikah bisa berubah hukum yang tadinya haram, dosa besar, menjadi halal bahkan wajib dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hubungan badan laki-laki dengan perempuan hukum asalnya adalah haram, dosa besar. Tetapi melalui akad nikah
Melalui ibadah nikah, hubungan yang tadinya haram dan dosa besar berubah menjadi halal dan bahkan menjadi wajib dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian juga nikah bisa berubah sesuatu yang tadinya mubah, yang tadinya sia-sia bahkan mungkin makruh, menjadi bernilai sunnah dan mendapatkan pahala. Bercanda, bergurau, guyonan, gelolehan, hukum asalnya adalah mubah dan bisa jadi itu adalah sia-sia. Tetapi ketika bercanda itu dilakukan setelah akad nikah dan dilakukan oleh suami istri, dilakukan oleh istri terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya, maka bercanda yang tadinya hukumnya mubah dan sia-sia berubah menjadi sunnah dan mendapatkan pahala. Inilah ibadah yang sangat dahsyat. Bercandanya saja mendapatkan pahala. Inilah dahsyatnya ibadah ini. Oleh sebab itu, pantas saja ketika terjadi pernikahan, iblis dan setan merasa sedih, merasa kecewa, bahkan merasa sangat marah. Di dalam riwayat ada 3 peristiwa yang menyebabkan iblis itu marah dan murka, tapi juga menyebabkan dia kecewa dan sedih dengan sesedih-sedihnya. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Karena ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan, api abadi yang dinyalakan oleh iblis semenjak zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa tidak pernah padam menyala terus dan menjadi sesembahan bagi sebagian manusia dan untuk menyesatkan manusia. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, api abadi padam dengan seketika. Inilah yang membuat iblis setan marah dan juga sedih dan juga kecewa. Peristiwa yang kedua adalah ketika peristiwa diwahyukannya surat Al-Fatihah, di mana ketika diwahyukannya surat Al-Fatihah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril diiringi oleh ribuan malaikat. Ketika itu menjadikan iblis dan setan sedih, kecewa bahkan marah. Kenapa demikian? Karena Al-Fatihah merupakan senjata yang dijadikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada umatnya terdahulu. Yang ketiga, yang menyebabkan iblis setan marah, kecewa dan sedih adalah ketika terjadi pernikahan. Kenapa demikian? Karena tipu daya iblis yang sangat dahsyat yang sering digemari oleh banyak manusia, yaitu tipu daya syahwat. Dengan melalui pernikahan tersebut, maka tipu daya syahwat tersebut tidak berlaku lagi. Justru ketika ada orang yang menyalurkan syahwatnya setelah pernikahan, berupa hukumnya menjadi wajib dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Inilah yang menyebabkan iblis dan setan marah, sedih dan juga kecewa. Oleh karena itu, perjalanan tadi di atas saya menjelaskan bahwa saya ternyata nikah ini adalah ibadah yang sangat dahsyat, ibadah yang sangat istimewa, dan ibadah yang merupakan menyempurnakan separuh agama. Maka sebelum akad nikah atau ijab kabul, saya berwasiat, saya berpesan sama Mas Supriyanto, ikhlaskan dan luruskan niat di dalam hati kamu menikahi Mbak Anjali Setianingrum. Diniati ikhlas karena Allah, diniati ibadah karena Allah, diniati semata-mata mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu Muhammadun karim wa nahnu kulluna ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحال نكاح ونداب إليه والذي هرم جنة وشفاء ووعد عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين نواب فضل الملك يمكن كنا توانجر الشانقر معاصر priyanto ibni Sayan muasyarah bil ma'ruf wa tasrih bil ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Supriyanto, ini bapak saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya Anjali Sedaninggo dengan mas kawin uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Para saksi sah. اللهم اجعلنا خيرا اعوذ بذاته موضع الرحمه وبركاته ورزقنا وعلمنا ما وهوى وعلمنا Supriyanto وأجدي سبيان جروب وعليك محمد صلى الله عليه وسلم وسيداتنا فضل الكبرى اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا الذين أمن ربنا إنك رب رحيم اللهم نسألك الهدى والرزق والعفو والغنى ربي اجعلني مقيم الصلاة وفي ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Selanjutnya pengantin putri untuk merapat besar. Nah, harus sesak temennya. Mamunawat Dharma. Dasep.
Iya. Masuk. Nelpon. Nelpon. Satu, dua, silakan. Oke, HP ada. Balik B. Lagi telepon. Lagi telepon. Mau di sini ya, istirahat mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian berdua sudah sah menjadi suami dan istri, dan selamat, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bila ada salah hilang, ya akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Kawi yang kau kasihkan, semoga bermanfaat. Saya terima Mas, semoga Mas menjadi suami Pegang dulu Pak, yang pegang. baik dan soleh. Maka masih. Oke. Di atas masang ini di atas rem. Nunjukin dikit, remnya nunjukin dikit jangan mantul, nunduk bukan turun, nunduk. Nah, itu cakep. Kak, sini Kak. Ada foto aja, ada foto. Sini Kak, sini dong. 1, 2, 3 lagi Kak, 3, 2. Kalian pandang silakan 1, 2, 3. Ke kamera lagi sini bisa kasih diri Kak. Kayak dulu. 1, 2, 3. Tangannya gerakkan di sini Kak. Nah, Anjel. 1, 2, Rek, 3. enggak ada Rek. Oke. Pinggirnya rasa. Ini pinggirnya rasa. Wes, sip. Tandur. Mau kan tuh? Mbak meja nek bisa pindah. Iya dipindah nih. Meja. Sampun nggih. Mas Bahar. Ini enggak meja. Nggih. Amit, kok enggak kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلناكم الآية المعبد Dumateng para alim, para kiai, sepuh ingkang kula taati fatwaipun lan dumateng sahibul bait Bapak Abdul Malik saya hormati dan juga kedua peneleh yang berbahagia Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati. Pertama saya panjatkan rasa puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, yaitu menyaksikan pelaksanaan nikah. Dalam hal ini baru kita laksanakan, mudah-mudahan kedua mempelai mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya di sini diminta oleh keluarga Bapak Abdul Malik sekedar akan memberikan suatu wawasan tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau hal tentang nikah tadi juga dijabarkan oleh Bapak Pengulu secara lebar, secara apa itu tegas tentang hal nikah. Niki tentang keluarga yang dicita-citakan kita semua, apalagi ini adalah keluarga yang baru, otomatis akan menjalankan tatanan rumah tangga yang baru. Karena semuanya hal baru, kita dikasih tatanan atau wejangan tentang perjalanan pernikahan. Dalam perjalanan pernikahan ini, sebelum nikah otomatis punya perjalanan yang begitu panjang dalam menempuh kehidupan dari awal kita berjumpa sampai kita menuju titik pernikahan. Lah inilah perjuangan seorang antara laki-laki dan perempuan. Dalam perjalanan ini, dalam proses waktu mungkin tidak yang singkat, sehingga memerlukan waktu yang panjang bertemunya Mas Supriyanto dengan Jen Anjli Ningrum. Karena apa? Mas Supriyanto itu adalah orang sombong berbes, Jen Anjli Ningrum kuwi wong dukuh lho. Dan Mas Supriyanto kerjanya aduh, lan iki bisa ketemu nang dukulo wong jarang ketemu. Dan ini suatu keajaiban. Keajaiban sekarang adalah karena medsos. Karena apa? Media sosial. Apa? Lah niki sakinah artine ayem tentrem. Ayem tentrem ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia tenang. Lah tenang siapa saja? Karena sudah rumah tangga, yaitu menjadi ketenangan jiwa menggunakan istri dan anak-anak. Jadi tempat teduh. Yang selanjutnya adalah
telapak sandang tangan yaitu bertenaga tangan. Ngobrol ya. Woi, cedok kau tangan bener. Sing akeh lek. Wih, putih. Masih putaran lagi. Ibu lempeng sedikit, harganya Bu lempeng, muter sedikit. Nah, oke. Antar. Kamera lagi. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3. Gubatnya pokoknya lalur, Bre. Nanti pepet, nanti pepet. Kesana lagi.